Malam itu, Madinah sunyi, tapi di satu rumah sederhana, seorang lelaki gelisah menatap langit-langit. Esok hari, ia akan memimpin umat yang dulu dipimpin Nabi dan Abu Bakar. Dan ia tahu, setiap keputusannya akan ditulis oleh langit. Langit Madinah begitu hening malam itu. Angin gurun berembus perlahan melewati celah-celah dinding rumah sederhana di tepi Masjid Nabawi. Di dalamnya, Umar bin Khattab duduk diam, menatap kosong pada pelita kecil yang nyalanya bergetar pelan. Tubuhnya lelah, namun matanya tak mau terpejam. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja mengantar jenazah sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, ke peristirahatan terakhir di sisi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini, seluruh beban kepemimpinan umat ada di pundaknya. Amanah yang beratnya seperti langit, tapi tak seorang pun bisa menggantikannya. Umar menarik napas panjang. Di hadapannya terbentang tanggung jawab yang lebih besar daripada perang apapun yang pernah ia hadapi. Ia telah menaklukkan banyak musuh di medan tempur, tapi malam ini musuhnya adalah rasa takut di dalam dirinya sendiri. "Ya Rob," bisiknya lirih, "sungguh berat amanah ini bagiku. Aku tidak menginginkan kekuasaan ini, tapi Engkau telah menakdirkannya untukku. Bantu aku ya Allah. Beri aku kekuatan agar aku tidak tergelincir dalam zalim. Beri aku kebijaksanaan agar aku bisa berlaku adil kepada umat Muhammad." Ia menunduk lama. Suara malam terasa makin sunyi. Di luar hanya terdengar hembusan angin dan sesekali langkah sahabat yang masih berjaga di sekitar masjid. Umar menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya tak tenang. Ia tahu sebagian umat menerima dirinya karena menghormati keputusan Abu Bakar, bukan sepenuhnya karena kepercayaan. Ada yang masih ragu pada sifat kerasnya di masa lalu saat ia menegakkan hukum dengan tangan besi. Ada pula yang diam-diam takut apakah kekerasan itu akan terbawa ke kursi kekhalifahan. Namun, Umar tak berpikir tentang pandangan manusia. Ia lebih takut pada penilaian Tuhannya. Dalam diam, ia mengulang-ulang wasiat terakhir Abu Bakar yang disampaikan menjelang wafat. "Wahai Umar, jika aku meninggal hari ini, jangan tunda untuk mengirimkan pasukan bersama Al-Musanna ke Irak sebelum malam tiba. Jika tertunda, lakukanlah di pagi harinya. Dan bila Allah memberi kemenangan di Syam, tarik kembali Khalid ke Irak. Mereka adalah orang-orang tangguh dan pemberani." Kalimat itu bergema terus di kepalanya, wasiat seorang sahabat yang paling jujur. Tapi di balik kalimat itu, tersimpan amanah besar karena keadaan Syam dan Irak sedang genting. Di Syam, pasukan Islam sedang berhadapan dengan kekuatan Romawi yang besar. Di Irak, pasukan Musanna bin Haritsah yang menggantikan Khalid bin Walid mulai terdesak oleh Persia. Umar tahu setiap keputusan yang ia buat bisa menentukan hidup atau matinya ribuan tentara, bahkan masa depan umat Islam sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bersujud lama. Air mata menetes membasahi tanah di tempat sujudnya. "Ya Allah, Engkau telah menempatkanku di posisi ini bukan karena aku yang terbaik, tapi karena Engkau ingin mengujiku. Jangan biarkan aku gagal dalam ujian ini." Beberapa saat kemudian, Umar berdiri, keluar dari rumahnya. Udara malam Madinah terasa dingin menggigit. Ia berjalan menyusuri lorong kecil menuju Masjid Nabawi. Langkahnya pelan, namun tegas. Di langit timbur bintang mulai redup, tanda fajar hampir tiba. Umar berdiri di halaman masjid memandangi makam Rasulullah dan Abu Bakar yang berdampingan. Wajahnya menegang, tapi sorot matanya penuh kasih. "Wahai Rasulullah," bisiknya lirih, "Engkau telah mengajarkan kami arti keadilan dan amanah. Wahai Abu Bakar, Engkau telah meneladankan kesabaran dalam memimpin. Kini giliran aku menjaga warisan ini. Semoga aku tidak mengecewakan kalian di hadapan Allah." Azan subuh berkumandang. Suaranya menggetarkan hati seluruh Madinah. Umar melangkah masuk ke dalam masjid. Para sahabat sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka terlihat murung,
masih dibayangi duka atas wafatnya Abu Bakar. Di antara mereka terlihat Al-Muthanna bin Harithah, panglima dari Irak yang datang jauh-jauh untuk meminta bantuan pasukan. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan harapan yang menumpuk di pundaknya. Setelah sholat, Umar duduk sebentar, menatap jamaah yang masih berzikir. Hatinya berdebar. Ia tahu, dari saat ini dan seterusnya, setiap kata yang keluar dari lisannya akan menjadi perintah bagi umat. Tapi bagaimana memulai sebuah kepemimpinan yang lahir di atas kehilangan? Fajar semakin terang, Umar bangkit dari tempat duduknya. Ia berdiri di hadapan para sahabat, sementara mereka menatapnya penuh harap. Dalam hening yang panjang, ia berkata dengan suara mantap, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya yang mulia. Wahai kaum muslimin, aku hanyalah salah seorang dari kalian. Demi Allah, seandainya bukan karena perintah Khalifah Rasulullah, aku tidak akan berdiri di sini. Aku takut pada amanah ini, sebagaimana kalian pun takut melihatku memikulnya." Ia berhenti sejenak, menatap ke langit, lalu menunduk dan berdoa di hadapan umat manusia. "Ya Allah, aku ini keras, maka lunakkanlah hatiku. Aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Aku ini kikir, maka jadikanlah aku dermawan. Dan bimbinglah aku, ya Allah, agar aku berlaku adil atas umat Muhammad." Doa itu menggetarkan seluruh masjid. Para sahabat yang mendengar menundukkan kepala. Ada yang menangis, ada yang terisak diam-diam. Mereka baru menyadari lelaki yang selama ini terkenal keras ternyata menyimpan hati yang begitu lembut di hadapan Tuhannya. Setelah diam beberapa saat, Umar kembali berbicara dengan suara tegas namun lembut. "Ketahuilah, Allah telah menguji kalian dengan aku dan mengujiku dengan kalian. Aku bersumpah tidak akan menyerahkan urusan umat ini kepada orang lain, kecuali aku tangani sendiri. Jika kalian berbuat baik, aku akan membalasnya dengan kebaikan. Tapi jika kalian berbuat salah, aku akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu." Suasana masjid menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya detak jantung yang terasa. Setelah beberapa saat, Umar menutup dengan kalimat yang akan selalu dikenang oleh umat. "Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Tapi selama aku memimpin, aku akan pastikan keadilan berdiri di atas segalanya." Setelah pidato singkat itu, Umar turun dari mimbar dan langsung mengimami sholat zuhur. Seusai sholat, ia kembali berdiri, kali ini dengan urusan yang lebih mendesak. "Wahai kaum muslimin," katanya lantang, "aku memerintahkan kalian untuk menyiapkan diri. Pasukan kita akan segera berangkat ke Irak bersama Al-Muthanna bin Harithah. Ini adalah wasiat terakhir Abu Bakar As-Siddiq. Jangan ragu terhadap janji Allah. Jika kita berangkat dengan iman dan keyakinan, pertolongannya pasti datang." Namun seruan itu disambut hening. Para sahabat saling berpandangan. Ada yang ragu, ada yang takut. Seorang dari mereka akhirnya berdiri dan berkata perlahan, "Wahai Khalifah Umar, bagaimana kami bisa berangkat ke Irak sementara saudara-saudara kita di Syam belum juga mendapat kemenangan? Bukankah ini berbahaya?" Umar menatapnya dengan mata tajam, namun bukan dengan amarah, melainkan keyakinan. Ia menjawab dengan kalimat yang kelak diingat sepanjang sejarah. "Aku tidak berperang dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Allah. Jika kalian ragu pada diri kalian, jangan pernah ragu pada Allah."
Suara Umar menggema di seluruh masjid. Getarannya memantul ke dinding, menembus hati para sahabat. Perlahan, mereka mulai mengangguk. Keheningan berubah menjadi semangat. Satu persatu berdiri dan berseru, "Kami siap wahai Amirul Mukminin, kami silap." Takbir menggema, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Umar tersenyum. Di wajahnya yang keras tampak kelegaan yang dalam. Ia tahu Allah telah menenangkan hati umat sebagaimana ia menenangkan hatinya sendiri malam tadi. Sejak hari itu, Madinah berubah. Dari kota yang sempat lesu karena kehilangan Abu Bakar, kini kembali hidup di bawah kepemimpinan baru. Umar mengatur ulang barisan pasukan. Ia memerintahkan agar para sahabat membantu Al-Muthanna. Di tengah kesibukan itu, ia tidak tinggal di istana karena memang tidak ada istana. Ia tetap di rumah kecilnya, makan roti kasar, tidur di atas tikar yang sama seperti sebelum menjadi khalifah. Dalam beberapa hari, pasukan pun terbentuk. Mereka berkumpul di halaman Masjid Nabawi. Umar datang sendiri untuk melepas mereka. Tak ada iring-iringan megah, tak ada pujian berlebihan. Hanya seorang pemimpin berdiri di depan tentaranya, memberi nasihat dengan nada pelan tapi tegas. "Wahai para pejuang Islam, jika kalian berangkat, jangan bawa niat dunia. Barang siapa berperang untuk ganimah, maka ganimahnya tidak akan diberkahi. Tapi siapa yang berangkat karena Allah, maka sekalipun tak kembali, Allah telah mencatatnya sebagai kemenangan." Ia berhenti sejenak, memandang satu persatu wajah para prajurit. "Ingatlah, kita bukan bangsa penakluk. Kita adalah bangsa pembawa keadilan. Jangan kalian sakiti anak-anak, jangan ganggu wanita, jangan rusak tanaman, dan jangan hancurkan tempat ibadah. Jika kalian melihat mereka menyerah, lindungi mereka, sebagaimana kalian ingin dilindungi oleh Allah." Kalimat-kalimat itu seolah menegaskan arah baru kepemimpinan Umar, tegas tapi penuh kasih. Islam bukan datang untuk menaklukkan, tapi untuk menegakkan keadilan. Sebelum pasukan berangkat, Umar memeluk Al-Muthanna bin Harithah, panglima yang akan memimpin ke Irak. "Wahai Al-Muthanna," katanya, "ingatlah, Allah lebih mengetahui isi hatimu daripada pedangmu. Maka jangan engkau sombong dalam kemenangan dan jangan putus asa dalam kekalahan." Al-Muthanna menunduk, matanya basah. "Demi Allah, wahai Khalifah Umar, aku akan menjaga amanah ini sebaik mungkin." Umar mengangguk, lalu berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, lindungi pasukan ini, jadikan langkah mereka langkah para pembela kebenaran. Jangan engkau biarkan mereka jatuh kecuali di jalan-Mu." Pasukan berangkat, meninggalkan debu yang berputar di jalanan Madinah. Umar menatap mereka sampai hilang dari pandangan. Hatinya tenang, tapi pikirannya belum selesai. Ia tahu masih banyak badai menanti di Syam, di Irak, dan bahkan di dalam negerinya sendiri. Ketika matahari mulai condong ke barat, Umar kembali ke masjid. Ia duduk di tiang tempat Rasulullah dulu biasa berzikir. Dari kejauhan, terlihat beberapa sahabat menghampiri. Salah satunya berkata, "Wahai Khalifah Umar, engkau hari ini telah memerintahkan ribuan orang berangkat ke medan perang. Tidakkah engkau takut bila mereka gagal?" Umar menatapnya dengan senyum tenang. "Yang aku takutkan bukan mereka gagal, tapi aku gagal memimpin dengan adil. Kekalahan tidak akan menghancurkan umat, tapi ketidakadilan akan menghancurkan iman." Ia memandang ke arah mihrab Rasulullah dan melanjutkan pelan, "Aku tidak ingin menjadi pemimpin yang ditakuti rakyatnya, tapi tidak dihormati Tuhannya." Kalimat itu menjadi penutup hari panjang itu, hari ketika Madinah mendengar pidato pertama dari pemimpin barunya. Pidato yang tidak berisi kebanggaan, tapi kerendahan hati. Tidak berisi ancaman, tapi tanggung jawab.
Hari itu, umat mulai percaya bahwa kerasnya Umar bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga kebenaran. Bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari lembutnya kata, tapi dari kejujuran niat. Dan sejak hari itu pula, sejarah menulis, kekuasaan Umar dimulai bukan dengan pedang, melainkan dengan doa dan air mata. Langit Madinah malam itu jernih. Bintang-bintang tampak seperti lampu kecil yang bertebaran di atas kota Nabi. Dari Masjid Nabawi terdengar suara pelan orang-orang yang masih berzikir. Di salah satu sudut, Umar bin Khattab duduk bersila, ditemani satu lampu minyak yang temaram. Di hadapannya duduk seorang lelaki bertubuh kekar, berwajah tegas, Al-Muthanna bin Harithah, panglima muslimin dari Irak. Keduanya menatap satu sama lain. Tak ada basa-basi. Pembicaraan malam itu bukan tentang strategi biasa, tapi tentang masa depan umat. Umar membuka dengan suara rendah tapi dalam. "Wahai Al-Muthanna, aku sudah mendengar laporanmu tentang keadaan Irak. Tapi, ceritakanlah lagi, agar aku mendengarnya langsung dari seorang pejuang di medan perang." Al-Muthanna menunduk hormat, lalu mulai berbicara dengan nada serius. "Wahai Amirul Mukminin, keadaan kami di Irak sungguh berat. Pasukan Persia belum sepenuhnya kalah. Setelah Khalid menuju Syam, kekuatan mereka kembali bangkit. Kami hanya punya pasukan sedikit. Kami berjuang dengan keimanan, tapi mereka datang dengan jumlah besar dan persenjataan lengkap." Umar mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Tangannya menggenggam lutut, matanya menatap lurus. "Kami berhasil menahan serangan beberapa kali," lanjut Al-Muthanna. "Tapi kini mereka mengumpulkan bala tentara baru. Jika serangan besar datang, kami tidak akan cukup kuat menahannya." Umar mengangguk pelan. "Lalu, apa usulanmu, wahai Al-Muthanna?" Suara Umar terdengar tenang, tapi tegas. "Aku mengusulkan," kata Al-Muthanna dengan hati-hati, "agar kita mengajak mereka yang dulu sempat murtad, tapi kini telah kembali kepada Islam. Mereka adalah pejuang tangguh. Mereka pernah memerangi kita, tapi sekarang mereka bertaubat. Mereka ingin menebus dosa dengan jihad. Jika mereka ikut bersama kita, jumlah kita akan bertambah, kekuatan kita berlipat. Mereka hanya mengharapkan ganimah, tak lebih." Umar terdiam. Wajahnya berubah serius. Matanya yang tajam memancarkan keraguan dan kehati-hatian. Ia menatap Al-Muthanna dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tegas, "Apakah engkau lupa, wahai Al-Muthanna, apa yang telah diwasiatkan Abu Bakar kepadaku? Beliau melarang kita menggunakan kaum yang pernah murtad dalam peperangan. Itu wasiat terakhirnya sebelum beliau wafat." Al-Muthanna menunduk. Suaranya melemah, tapi ia tetap menjawab mantap. "Aku tidak lupa, wahai Amirul Mukminin. Tapi keadaan saat ini berbeda. Mereka benar-benar telah kembali ke Islam. Mereka datang sendiri memohon agar diberi kesempatan menebus kesalahan. Mereka bukan pengkhianat lagi, tapi hamba-hamba Allah yang ingin memperbaiki diri. Jika mereka tidak dilibatkan, pasukan kita akan terlalu sedikit untuk menahan Persia." Masjid kembali hening. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam. Umar menatap ke arah mihrab Rasulullah, lalu menunduk. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin yang berat. Ia berkata perlahan, "Wahai Al-Muthanna, engkau tahu, aku menghormati Abu Bakar sebagaimana aku menghormati Rasulullah. Wasiatnya berat bagiku untuk dilanggar, tapi aku juga tahu keadaan umat tidak bisa menunggu." Suasana menjadi semakin tegang. Tidak ada suara lain kecuali desiran angin. Umar menatap tanah lalu berkata, "Berikan aku waktu malam ini. Aku akan beristikharah dan meminta petunjuk kepada Allah. Esok pagi aku akan memutuskan." Al-Muthanna menunduk hormat. "Aku percaya Allah akan membimbingmu, wahai Amirul Mukminin." Setelah panglima itu berpamitan dan meninggalkan masjid, Umar tetap duduk di tempatnya. Ia menatap lampu minyak yang hampir padam. Hatinya terasa berat. Ia tahu salah satu dari dua keputusan itu pasti akan melukai sesuatu, antara amanah sahabat atau keselamatan pasukan.
Malam makin larut. Umar berdiri dan mengambil air wudhu. Ia mematikan pelita, lalu sholat panjang dalam gelap. Dalam sujud yang lama, ia berbisik dengan suara lirih, "Ya Rob, aku menghadapi persoalan besar. Jika aku menolak usulan itu, pasukan Islam bisa binasa. Tapi jika aku menerimanya, aku takut telah mengabaikan wasiat Abu Bakar. Tunjukkanlah mana yang engkau ridhoi, dan jangan biarkan aku membuat keputusan yang menzolimi umat ini." Air matanya jatuh di tanah. Dalam kesunyian malam, hanya suara isak dan doa yang terdengar dari rumah seorang khalifah yang takut salah mengambil keputusan. Menjelang fajar, Umar bangkit. Wajahnya basah oleh air wudhu dan air mata. Di hatinya sudah muncul keteguhan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. "Ya Allah," ucapnya pelan, "aku memilih untuk menjaga hidup umat, bukan kehormatanku." Pagi harinya, Umar kembali ke masjid. Para sahabat sudah berkumpul. Di antara mereka ada Al-Musanna yang datang dengan penuh harap. Umar naik ke mimbar. Wajahnya tampak tegas tapi teduh. Ia memulai dengan pujian kepada Allah, lalu menatap jamaah dan berkata, "Wahai kaum muslimin, semalam aku meminta petunjuk Allah atas urusan besar yang kalian sampaikan. Aku telah memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Kini aku telah mantap dengan keputusan ini." Semua menunggu dengan napas tertahan. Umar mengangkat suaranya sedikit. "Demi kemaslahatan umat ini, aku izinkan Al-Musanna mengerahkan kaum yang telah bertaubat untuk membantu pasukan muslimin di Irak. Namun ingat, jangan berikan mereka posisi komando. Pastikan mereka benar-benar tulus. Gunakan mereka hanya sebagai pendukung dalam peperangan." Seketika wajah Al-Musanna berubah lega, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri dan berkata lantang, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Aku bersumpah bahwa mereka akan berjuang demi Islam, bukan demi harta." Para sahabat yang hadir merasa tenang. Keputusan Umar terasa bijaksana, menyeimbangkan prinsip dengan kebutuhan nyata di medan perang. Umar menatap jamaah dan berkata tegas, "Ingatlah, keputusan ini bukan karena aku melupakan Abu Bakar, tapi karena aku meneruskan perjuangannya dengan cara yang baru. Abu Bakar menegakkan keadilan dengan ketegasan. Aku menegakkannya dengan kebijaksanaan. Tapi tujuan kita satu, menjaga agama Allah." Masjid bergemuruh dengan kalimat takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Setelah pertemuan itu, Umar memanggil Al-Musanna secara pribadi. Keduanya duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini wajah Umar terlihat lebih tenang. "Wahai Al-Musanna," katanya lembut, "engkau kini memimpin pasukan yang sedang diuji. Jangan engkau ukur kekuatan mereka dengan jumlah, tapi dengan keimanan. Jangan berangkat dengan kesombongan, karena Allah tidak menolong orang yang merasa cukup." Al-Musanna mengangguk, "Aku akan menjaga nasihatmu, wahai Amirul Mukminin, dan aku akan mengabarkan setiap perkembangan di Irak kepadamu." Umar berdiri lalu menepuk pundaknya, "Pergilah dengan aman. Madinah akan berdoa untuk kalian." Hari itu suasana kota terasa berbeda. Orang-orang menyaksikan pasukan Al-Musanna bersiap menuju Irak. Di antara mereka terlihat wajah-wajah baru. Orang-orang yang dulu sempat berbalik dari Islam, kini kembali dengan tekad menebus kesalahan. Mereka menangis ketika Umar memeluk sebagian dari mereka dan berkata, "Islam tidak menolak orang yang bertaubat, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama. Jika kalian berperang hari ini, berperanglah untuk membersihkan hati kalian dari dosa masa lalu." Tangisan harum menyelimuti halaman masjid. Tidak ada celaan, tidak ada amarah, hanya pengampunan dan keyakinan baru. Hari itu, Umar mengubah arah sejarah dengan satu keputusan, menegakkan keadilan tanpa melupakan kasih. Menjelang sore, setelah pasukan berangkat, beberapa sahabat mendekati Umar. Salah satunya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah membuat keputusan yang besar.
Tapi tidakkah engkau takut orang menuduhmu melanggar wasiat Abu Bakar? Umar menatapnya dengan tenang. Aku tidak takut tuduhan manusia. Aku takut murka Allah jika aku diam melihat umat binasa. Abu Bakar menegakkan hukum ketika umat goyah. Aku melapangkannya ketika umat butuh jalan keluar. Keduanya bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Sahabat itu terdiam, menunduk hormat. Malam kembali turun. Umar berjalan sendirian ke rumahnya. Di depan pintu, ia berhenti, menatap langit dan berdoa. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak ingin menjadi khalifah, tapi Engkau memaksaku karena keadaan umat. Maka tolonglah aku sebagaimana Engkau menolong mereka yang tulus. Jika aku benar, kuatkanlah. Jika aku salah, luruskanlah. Jangan biarkan aku memimpin dengan hawa nafsu. Ia menatap Madinah yang mulai sunyi. Dari kejauhan, suara unta dan kuda pasukan masih terdengar samar menuju arah utara. Umar tersenyum kecil. Pergilah, wahai pejuang Islam. Semoga bumi Irak menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang bukan demi nama, tapi demi keadilan. Malam itu, Umar tidur dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu beban kepemimpinannya belum selesai, tapi ia telah melewati ujian pertama sebagai khalifah, menimbang antara wasiat dan kenyataan, antara hukum dan kasih. Dan sejak malam itu, umat mulai memahami bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan dengan pedang, tapi juga dengan kebijaksanaan dan doa di sepertiga malam. Di medan Syam, pedang-pedang berkilat di bawah matahari. Tapi di Madinah, seorang khalifah sedang menulis surat yang akan mengguncangkan seluruh pasukan Islam. Isinya bukan tentang kemenangan, tapi tentang ujian bagi keadilan. Hari-hari pertama kekhalifahan Umar bin Khattab berjalan cepat. Setelah mengirim pasukan ke Irak dan menenangkan rakyat Madinah, pikirannya kini tertuju ke medan perang lain, Syam, tanah yang sedang bergolak. Di sana, pasukan Islam berhadapan dengan kekuatan besar Romawi. Di garis depan berdiri panglima legendaris Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Namanya menggema di setiap medan tempur. Di setiap kemenangan, takbir diikuti dengan nama Khalid. Namun di Madinah, Umar memandang keadaan itu dengan hati-hati. Ia bersyukur atas kemenangan-kemenangan yang Allah beri, tapi juga khawatir jangan sampai umat mulai mengira kemenangan datang karena manusia, bukan karena Allah. Suatu malam, Umar duduk sendirian di ruang sempitnya. Di atas meja kecil, tergeletak 2 lembar kertas dan sebuah pena dari pelepah kurma. Di hadapannya, 2 surat akan ditulis. Satu untuk Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi untuk Khalid bin Walid. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menulis dengan tangan bergetar. Dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku telah mengangkatmu sebagai panglima tertinggi menggantikan Khalid bin Walid. Pimpinlah pasukan dengan hikmah dan ketenangan. Jangan timbulkan kegaduhan. Semoga Allah menolongmu sebagaimana Dia menolong orang-orang sebelum kita. Selesai menulis, Umar menatap surat itu lama. Ia tahu, keputusan ini akan menimbulkan tanya, bahkan mungkin luka. Tapi baginya, keadilan harus lebih tinggi dari nama besar manapun. Ia lalu menulis surat kedua untuk Khalid. Isinya sederhana, penuh hormat namun tegas. Wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah. Tapi ketahuilah, Islam tidak bergantung pada pedang seorang hamba, melainkan pada pertolongan Rabb semesta alam. Surat itu ia lipat perlahan, menyerahkannya kepada 2 utusan, Mahmiyat bin Zanim dan Shaddad bin Aus. Jangan buka di medan perang. Tunggu sampai saat yang tenang. Jangan hancurkan semangat pasukan dengan kabar ini. Kedua utusan itu berangkat malam itu juga, menembus padang pasir menuju Syam. Beberapa hari kemudian, di medan perang yang panas,
Pasukan Islam tengah menghadapi gelombang serangan Romawi. Khalid bin Walid memimpin dari depan. Kuda putihnya melaju menembus debu dan panah. Suaranya lantang memerintahkan pasukan, dan pasukan Islam menang lagi hari itu. Kemenangan demi kemenangan membuat nama Khalid semakin besar. Di antara para prajurit, ucapan yang sering terdengar adalah, "Seandainya bukan karena Khalid, kita tak akan selamat." Ucapan itu sampai ke telinga Umar di Madinah. Ia gelisah. Ia tidak iri, tapi takut. Takut jika umat mulai bergantung pada manusia. Takut jika kemenangan disandarkan pada makhluk, bukan pada Allah. Beberapa hari setelah kemenangan itu, 2 utusan Umar tiba di Syam. Mereka menemui Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat lembut yang selalu menunduk bila dipuji. Abu Ubaidah membuka surat Umar dalam diam. Matanya membaca dengan seksama, lalu terpejam sejenak. Ia tahu, surat ini adalah ujian besar, bukan hanya untuk Khalid, tapi untuk seluruh pasukan. Khalid telah digantikan, gumamnya pelan. Tapi ia tak segera mengumumkannya. Ia menahan kabar itu hingga suasana benar-benar tenang agar tidak mengguncang semangat tempur. Beberapa hari kemudian, pasukan muslimin kembali menghadapi bentrokan besar. Di bawah komando Khalid, mereka kembali menang. Setelah pertempuran usai, malam turun di padang pasir. Angin membawa debu kemenangan, tapi juga membawa takdir baru. Abu Ubaidah berjalan menuju tenda Khalid dengan langkah berat. Di tangannya, surat pemecatan itu masih terlipat rapi. Ia masuk perlahan, melihat Khalid sedang membersihkan pedangnya. Khalid tersenyum ketika melihat sahabatnya datang. "Wahai Abu Ubaidah, datanglah. Aku kira engkau ingin berbagi kabar kemenangan." Abu Ubaidah menunduk, lalu menyerahkan surat itu tanpa banyak kata. "Ini dari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab," katanya pelan. Khalid menerima surat itu, membuka dan membaca dalam diam. Hening beberapa saat, tidak ada perubahan wajah, tidak ada kemarahan, hanya napas panjang yang keluar dari dada seorang pejuang besar. Akhirnya ia berkata dengan suara tenang, "Telah diputuskan." Abu Ubaidah menatapnya, menunggu reaksi, tapi Khalid hanya menatap langit malam di atas tenda dan berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang demi Umar dan tidak pula demi Abu Bakar. Aku berperang demi Allah dan Rasul-Nya." Abu Ubaidah meneteskan air mata mendengar itu. Ia memeluk Khalid erat-erat. "Dan karena itulah engkau tetap besar di hadapan kami, wahai Khalid." Tidak ada pemberontakan malam itu. Tidak ada bisikan dendam. Hanya 2 hati besar yang sama-sama tunduk kepada kehendak Allah. Keesokan harinya, Abu Ubaidah mengumumkan pergantian kepemimpinan. Pasukan sempat terdiam. Beberapa terlihat terkejut, bahkan kecewa. Tapi sebelum bisik-bisik itu tumbuh menjadi keresahan, Khalid berdiri di hadapan mereka dan berseru lantang, "Wahai para pejuang Islam, ketahuilah, kemenangan bukan karena Khalid, tapi karena Allah. Aku hanyalah hamba. Jika Umar memerintahku berperang, aku berperang. Jika ia memerintahku berhenti, aku berhenti. Selama Islam ditegakkan, aku akan taat." Seketika, suasana berubah. Takbir bergema di seluruh barisan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Para prajurit menangis. Mereka melihat kebesaran bukan hanya pada Umar yang berani memecat, tapi pada Khalid yang rela menerima. Sementara itu, jauh di Madinah, kabar tentang penerimaan Khalid sampai kepada Umar. Ia sedang duduk di bawah pohon korma ketika seorang sahabat datang membawa berita. "Wahai Amirul Mukminin,
Khalid menerima keputusanmu tanpa marah. Ia tetap berjuang di bawah komando Abu Ubaidah. Umar menunduk lama, lalu menatap langit dengan mata basah. Ya Allah, bisiknya, Engkau lebih tahu isi hati kami. Jika aku salah, ampunilah aku. Tapi jika ini keputusan yang benar, maka teguhkanlah umat ini di atas keadilan. Air mata jatuh di janggutnya. Ia sadar keputusan itu akan dikenang dengan berbagai pandangan. Ada yang memujinya, ada yang menilainya keras. Tapi Umar tidak memimpin untuk disukai manusia. Ia memimpin untuk menjaga keseimbangan agama Allah. Beberapa waktu kemudian, ketika Khalid kembali ke Madinah, ia mendatangi Umar. Suasana sunyi ketika dua tokoh besar itu bertemu. Khalid menunduk hormat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memecatku karena aku berkhianat?" Umar menggeleng, "Tidak, wahai Khalid. Demi Allah, aku tidak menemukan pengkhianatan dalam dirimu." "Lalu mengapa engkau memberhentikanku?" tanya Khalid pelan. Umar menatapnya dengan mata lembut tapi tajam. "Aku takut manusia akan terfitnah denganmu, dan engkau pun terfitnah oleh pujian mereka. Engkau adalah pedang Allah, tapi aku khawatir umat ini akan menggantungkan harapan kepada pedangmu, bukan kepada Allah yang memiliki pedang itu." Khalid terdiam. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata, "Demi Allah, engkau benar wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Keduanya saling menatap. Dua jiwa besar yang tidak dipisahkan oleh ambisi, tapi disatukan oleh keikhlasan. Sejak saat itu, Khalid tetap berperang di bawah Abu Ubaidah. Ia menaklukkan benteng-benteng Romawi, menegakkan panji Islam di banyak negeri, tapi tanpa kedudukan tinggi, tanpa pujian dunia. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh. "Aku hanyalah pasukan Allah," katanya suatu hari kepada tentaranya. "Jika aku di depan kalian, itu karena perintah. Jika aku di samping kalian, itu pun karena perintah." Sikap itu menjadi pelajaran besar bagi seluruh generasi setelahnya, bahwa kemuliaan bukan pada jabatan, tapi pada ketaatan. Di Madinah, Umar semakin mantap menata pemerintahan. Ia tahu keputusan memecat Khalid membuat banyak orang bertanya-tanya, tapi ia tidak peduli. Ia lebih memilih kehilangan simpati manusia daripada kehilangan ridha Allah. Bagi Umar, Islam tidak boleh bergantung pada tokoh manapun, bahkan pada orang sehebat Khalid bin Walid. Malam itu, Umar kembali berdoa di rumahnya. Di luar, angin Madinah berhembus lembut. "Ya Allah," bisiknya, "jika aku biarkan umat ini menggantungkan kemenangan pada manusia, maka akan runtuhlah tauhid di hati mereka. Kuatkanlah aku untuk menegakkan kebenaran, meski harus melawan perasaan sendiri." Ia memandang ke arah Masjid Nabawi yang sunyi. Di sana, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersebelahan. Ia merasa seolah mereka menyaksikan setiap langkahnya. "Aku tidak ingin menjadi penguasa yang besar," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin menjadi hamba yang jujur dalam amanah." Beberapa hari kemudian, di masjid itu pula, seorang sahabat berdiri di hadapan Umar dan berkata lantang, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau menyimpang dari jalan Allah, maka dengan pedang inilah aku akan meluruskanmu." Masjid terdiam. Semua mata tertuju pada sahabat tua yang menggenggam pedang tumpul di tangannya. Umar tersenyum, menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Alhamdulillah, masih ada di antara umat ini orang yang akan meluruskan Umar jika ia bengkok." Tangis pun pecah di seluruh masjid. Itulah pemandangan paling indah dalam sejarah. Seorang pemimpin yang tidak takut diluruskan dan rakyat yang tidak takut menegakkan kebenaran.
Hari itu, dunia mencatat pelajaran besar. Bahwa keadilan bukan hanya ketika pedang diangkat melawan musuh, tapi juga ketika hati berani menunduk kepada kebenaran. Khalifah Umar bin Khattab menegaskan, Islam bukan milik para tokoh, tapi milik sistem nilai yang adil dan bersih. Khalid tetap menjadi legenda, Umar tetap menjadi simbol keadilan. Dan umat Islam tetap melangkah maju, bukan karena manusia, tapi karena Allah yang menegakkan agama ini dengan kebenaran. Malam itu, langit Madinah tenang. 2 bintang bersinar berdampingan, Umar dan Khalid. Keduanya berbeda jalan, tapi menuju arah yang sama, ridha Allah.